Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis, tanggal 7 April 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik, mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung join di grup premium dan grup Telegram dulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah ya. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya tetap perlu dianalisa kembali secara individu. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram, bisa segera join yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi, serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja. Di sini ada beberapa emiten, tapi kita bahas dulu untuk kondisi IHSG kita. Sementara kalau saya lihat IHSG masih belum ada swing high valid ya. Ini masih ya consolidate sementara, dan kalau teman-teman lihat kondisi IHSG ini kan naik terus, tapi sektor perbankan juga memang masih consolidate. Banyak divergence juga di IHSG. Kemungkinan IHSG ya kalau memang berpotensi untuk koreksi, targetnya di 6927 dan 6860. Mungkin untuk IHSG ya kita tunggu saja ketika dia koreksi baru bisa serok saham yang memiliki market cap besar lagi. Ya mungkin segitu dulu prospektus dari IHSG ya. Kita lanjut, di sini ada saham PTBA. PTBA hari ini closing di 3.500 dengan persentase plus 0,29%. Sementara juga PTBA masih bisa mempertahankan posisinya, which is area supportnya berada di harga 3480 sebagai toleransi, juga bisa dijadikan di 3450 ya untuk toleransinya, dan untuk resistennya di 3620. Sementara kalau saya lihat ini PTBA tadi juga sempat retest di area supportnya di harga 3440, dan menurut saya ini masih bagus sih. PTBA ini masih boleh di hold ya, ini masih strong uptrend juga ya. Next targetnya di 3620 ini masih possible banget untuk kecapai. Oke ya, jadi untuk PTBA nothing to worries. Dan kita lanjut, di sini ada saham BPKP. Untuk BPKP ya, hari ini closing di harga 232 dengan persentase min 1,69%. Nih, tadi ada openingnya kan di bawah turun tuh. Ya, BPKP area demand-nya di harga 228 hingga 234. Kalau closingnya sudah di bawah daripada 228 hingga 234, boleh di stop loss dulu karena berpulang untuk lanjut turun lagi ke area 200 ya kalau memang closingnya di bawah area demand. Sementara untuk area resistennya tetap sama, tetap di 242 ya untuk BPKP. Mungkin segitu dahulu, kita lanjut. Di sini ada saham Esker. Esker ini closing di harga 2040 dengan persentase plus 2%. Sementara juga Esker ini volumenya juga masih volatil. Ya dia masih membuat high low ya, dan masih dalam fase uptrend juga. Kalau saya bilang Esker ini boleh di hold saja, nggak ada masalah ya. Ini targetnya ya, kita langsung saja berbicara target. Targetnya di 2500 dan untuk area supportnya di 1830. Selama Esker masih bisa bertahan di atas 1830, boleh di hold karena targetnya masih di 2490. Tuh, pasang trailing stop ya lumayan besar ya, 10%, tapi returnnya juga 2 kali lipat. Untuk Esker mungkin segitu dahulu, prospektusnya masih bagus. Kita lanjut, di sini ada saham Antam. Oke, Kamsiacuan di Antam, tadi kita juga sempat taking profit di harga 2.800 nih, kita beli di 2640 hingga 2660. Sudah saya make sure bahwa member di MC Saham juga sudah entry, dan kita juga sudah taking profit kurang lebih 6%. 6%, 7% di arah sana, bagus ya. Kita juga sudah berhasil TP di Antam
mungkin next-nya ya ada beberapa emiten, kita harus tetap lihat ya, kita harus tetap aktif di dalam grup. Untuk Antam ini ya sebenarnya sih kalau dibilang apakah sudah menutupi gap di atas, ya sebenarnya kalau saya bilang itu sebenarnya sudah menutupi gap di atas. Meskipun beda Rp10 ya, tapi ini masih bisa dikategorikan sebagai sukses dalam menutupi gapnya. Dan memang kalau kita lihat sih Antam nggak ada utang ya, nggak ada utang di atas tuh. Utangnya apa? Utangnya ya banyak yang nyangkut di sini. Karena banyak yang nyangkut sebenarnya masih ada potensi untuk lanjut naik lagi. Ya, ya kita lah saja. Tapi kalau mau beli ya buy on weakness saja ya, buy on weakness. Oke. Kalau dia retest di 2660 boleh lah kalau entry. Kita lanjut, di sini ada saham WMUU. WMUU ini koreksi minus 2%. Ini koreksi wajar. Justru kalau yang belum punya sih ada potensi untuk entry lah. Ini target entry-nya kalau yang mau entry ya. Kalau yang mau entry bisa lah di 159 entry, nanti target TP-nya di area 176. Tuh. Ya, sudah saya jelaskan. Untuk yang mau entry di 159 dan untuk yang mau TP tunggu saja. Nanti di harga 176 baru bisa taking profit. Untuk WMU memang masih uptrend ya menjelang juga Lebaran. Kita lanjut, di sini ada saham Toba. Toba hari ini naik 7%, volume hari ini cukup tinggi juga. Ini juga sudah berhasil menutupi gap-nya ya, di harga 1260 berhasil break. Kalau dia memang masih bisa bertahan di atas 1260, masih ada potensi lanjut naik lagi ke 1475 ya secara TA. Dan memang stokastiknya pun juga memang masih kencang ya, seperti itu. Kita coba cek dulu dari Proxum. Jadi untuk Toba yang akum ya, ada PD, YBCC. Ya, perhatikan sendiri ini antar retail ya, kalau saya bilang ya, nggak ada bandar besar seperti apa. Ini hanya retail kalau saya lihat. Ini rata-rata 1285, 1277 ya. Untuk Toba mungkin segitu dulu. Perhatikan tadi broker summary-nya yang sudah saya tunjukkan. Ini kalau kita flashback ini biasanya setelah ada volume besar, besoknya tutup merah, lalu besok lusanya baru terbang. Ya mungkin segitu dulu sih untuk Toba ya. Kita lanjut, di sini ada saham CPRO. CPRO sementara masih ranging dulu di area supportnya di harga 86. Selama CPRO memang masih bisa bertahan di atas 86 atau setidaknya ranging lah ya. Di harga 86 hingga 82 ini masih oke lah kalau mau di hold. Tapi kalau begitu dia sudah break 82, ini ada potensi untuk koreksi ke harga 71 dan memang kurang bagus kalau dia sampai break 82 dan masih di hold, itu kurang bagus ya kalau saya bilang. Tuh. Jadi untuk CPRO dilihat saja. Tapi kalau saya lihat ada potensi untuk rebound ya. Ini targetnya masih di 95. Dan semoga saja kalau ini golden crossing ya ada potensi untuk lanjut naik langsung ke harga 95. Kita lanjut, di sini ada saham MEDC. Oke, untuk Medco kita tunggu saja di harga 500 hingga 520 bisa entry, dan untuk area resistennya di 575 hingga 610 ini area taking profit kita nanti kalau memang sudah entry. Kalau dia berhasil retest di area demand dengan kondisi stokastik yang bagus baru kita bisa entry. Ya, nantikan signalnya di grup premium atau di grup original ya. Nanti depend lah saya akan share di mana. Seharusnya bisa lah kalau di-share di grup original ya, tapi kita lihat saja nanti. Ya. Jadi tunggu panduan saya, bisa langsung join di grup premium atau join dulu di grup original kita. Kita lanjut, di sini ada saham Net TV. Untuk Net TV hari ini closing di harga 394 dengan persentase plus 11%. Hari ini volume cukup besar ya untuk Net TV, sementara juga sudah membuat higher low secara rutin. Meskipun higher high-nya belum seberapa kelihatan, kita coba cek dulu dari broker summary. Net TV yang akum ada YP nih. YP rata-ratanya 378, yang distribusi ada GR, XC, dan JP ya. Jadi untuk GP rata-ratanya 378 perdagangan hari ini dan closing di 394. Jadi rata-ratanya sudah di bawah. Sementara juga ini terlihat momentumnya cukup bagus dan semoga saja kalau golden crossing masih boleh di hold. Kita lanjut, di sini ada saham Breeze. Breeze closing di harga 1525 dengan persentase plus 0,99% dan untuk Breeze
ya memang kondisinya sedikit berat ya, karena ya nggak apa-apa sih kalau dia memang masih bisa bertahan di atas 1495 ini boleh di hold sih. Ini memang sebenarnya kalau saya bilang ya, kita coba cek dulu dari weekly chart. Tuh, ya. Sebenarnya ini sudah tergolong murah sih kalau saya bilang ya di BRIS ini, kalau mau kalau teman-teman berani fight ya, berani lawan mau averaging down bisa di harga 1495 hingga 1535 ini bisa lah kalau mau averaging down. Tuh, ya. Bisa kalau mau averaging down karena ada momentum terjadinya pola double bottom. Ya, kalau BRIS mau averaging down sih bisa, nanti stop loss-nya kapan? Kalau closing-nya di bawah 1500 bisa di stop loss. Gitu saja sih, risk reward-nya juga masih oke nih untuk BRIS. Kita lanjut ya. Di sini ada saham KUBX. Oke, untuk KUBX berhasil break area sideways-nya di harga 314 dan melejit tinggi. Tuh, ya, sementara masih dalam inside bar-nya. Yang mau beli breakout resist bisa tunggu saja, ketika dia breakout 390 bisa masuk, targetnya mungkin di 4. Kita lihat Fibonacci saja ya. Targetnya sih di 450 ya untuk KUBX ini. Kalau dia break 390 boleh entry ya, itu boleh entry. Tapi kalau dia malah rejection di 390 boleh sabar dulu, bisa wait and see. Kalau yang sudah punya bisa taking profit atau cut profit. Oke, untuk KUBX kita masih wait and see ya. Apakah dia breakout? Kalau breakout ya kita beli. Tapi kalau memang belum breakout ya kita masih wait and see. Kita lanjut, di sini ada saham MTEL. Untuk MTEL sementara juga masih sideways, area range price sideways-nya juga memang masih di harga 760 hingga 780. Kalau dia break 780 ya naik lagi ke next levelnya di 805. Ya sementara selama MTEL memang masih bisa bertahan di atas 760 ya no problem, boleh di hold saja. Tapi memang secara momentum masih kurang bagus ya di MTEL ini. Oke, untuk MTEL memang masih sideways. Kita lanjut, di sini ada saham Apex. Tuh, untuk Apex hari ini rebound setelah turun cukup banyak nih, ya. Tuh, Apex rebound hari ini. Kita coba cek dulu dari Proxum. Tuh, nggak ada akumulasi yang besar atau gimana ya. Ini yang distribusi ada LG malah. LG keluar barang cukup banyak nih. Rata-ratanya 628, yang nampung ada XA dan GR yang paling banyak. Jadi untuk Apex perhatikan dulu broker summary-nya sebelum entry. Kita lanjut, di sini ada saham True. Sementara juga memang masih di sana-sana saja, nggak ada ketertarikan ya. Kalau menurut saya masih belum menarik untuk True. Tapi kalau mau dilihat dari segi teknikal, area supportnya di 108 dan untuk resistannya di 115. Belum ada akum yang sebagaimana, tapi begitu dia naik satu kali hit, itu naiknya langsung tinggi dan itu momentum bagi teman-teman yang mau exit bisa exit. Kita lanjut, di sini ada saham Sing. Tuh, Sing masih volatil ya, volumenya ini masih volatil, memang masih ada yang beli. Mungkin ini ya pertukaran barang, maybe ya. Sebenarnya sih kalau memang ada volatil ini berarti kan ada penghuninya. Kalau ada penghuninya ini nggak mungkin sampai drop lah ya. Seharusnya nggak mungkin sampai drop. Tapi kita nggak tahu lah, faktornya itu banyak sekali. Ya, tapi kita lihat coba dulu dari teknikalnya, area supportnya Sing di harga 95 dan untuk area resistennya di harga 100. Kalau dia memang berhasil break angka 100 dan titik psikologis, ada potensi lanjut naik lagi ke harga 106. Oke, untuk BRIS mungkin segitu dulu. Untuk Sing mungkin segitu dulu. Kita lanjut, di sini ada saham Akra. Untuk Akra closing di harga 920 dengan persentase min 0,54%, sementara juga area support terdekatnya ya kurang lebih di harga 875, 890. Ya, maybe itu area supportnya. Kalau dia memang retest dari sini sih bagus ya potensinya. Tapi kalau menurut saya ini soon ini bisa jadi di break karena juga sudah naik tinggi ini harganya Akra. Kalau dia di break area sini ada next support lagi
di area 835. Kalau ini di break lagi, kita beli lagi nanti di 735 hingga 790, kita entry lagi untuk Akra ya. Oke, untuk Akra mungkin segitu dulu. Ini memang masih ada potensi untuk lanjut naik lagi ke area 950, dan kalau memang di break ya ada potensi lanjut naik lagi tanpa menyentuh otoritas lagi di support. Kita lanjut, di sini ada saham Demas. Untuk Demas closing di 1440 dengan persentase plus 10% ya. Dan untuk Demas tadi juga sempat diangkat naik. Kalau seperti ini yang paling efisien adalah broker summary ini. Kita coba cek dulu dari net buy-nya. Nah, YP ada punya rata-rata harga 1535. Tapi ini jumlah akumnya cuma sedikit ya. Jadi nggak liquid kalau saya bilang. Distribusi ini retail semua yang distribusi. Yang nampung ada YP rata-ratanya 1535. Dan hari ini closing di 1440. Sebenarnya rata-ratanya sih masih di atas, dan memang masih ada harapan untuk diangkat naik terlebih dahulu untuk Demas ya. Ini masih di bawah daripada harga rata-rata mereka. Seharusnya masih bisa diangkat naik. Kita lanjut, di sini ada saham Adro. Untuk Adro closing di 3050 dengan persentase min 0,65%, dan secara targetnya Adro memang masih di 3270 hingga 3410, itu masih targetnya Adro. Tapi kalau memang dia memang masih bisa retest lagi di 2900 ya bolehlah kalau entry 2900 saat dia retest boleh. Tapi ingat, momentum juga berperan penting. Kita tetap harus lihat momentumnya, dan jangan sampai nanti terjadinya swing high valid, karena kalau terjadinya swing high valid berarti ada tanda-tanda reversal. Gitu dulu untuk Adro ya. Kita lanjut, di sini ada saham LPPF. Untuk LPPF ini masih ada potensi bagus sekali kalau saya bilang. Ya, ini masih strong, yang mau beli sih bisa. Ya, area supportnya di harga 5625, untuk area resistnya di sini. 6.500 itu area resistnya, dan ya memang ada potensi untuk menyentuh ke area sana. Dan kalau dia break, lanjut naik lagi ke 6850. Sorry, area resistnya di 6375. Kalau dia break 6375, potensi naik lagi ke 6850. Tapi kalau memang malah reject lagi, ya hati-hati, bisa terjadi pola double top dan berpotensi untuk break neckline 5625. Kita lanjut, di sini ada saham ISAT. ISAT closing di 5150 dengan persentase 0,0%. ISAT juga sedikit berbahaya karena trennya juga masih turun. Memang gap besar ini masih ada di atas sih, gap-gapnya itu memang masih ada di atas. Nah, dimana kalau untuk menutupi gapnya itu seharusnya bisa diangkat naik terlebih dahulu. Ini gapnya besar ya. Oke, jadi untuk ISAT memang masih cenderung turun, belum ada indikasi akan terjadinya pembalikan harga bila harga closingnya masih di bawah 5.625. Kita lanjut, di sini ada saham Becap. Becap closing di harga 280 dengan persentase plus 0,72%. Untuk Becap juga berhasil retest di area EMA 21-nya. Di area sini berhasil retest dan berpotensi untuk lanjut naik lagi ke harga 318, dan menurut stokastik atau segi momentumnya itu masih bagus, dan memang masih ada potensi terjadinya penguatan harga ya, seperti itu. Kita lanjut, di sini ada saham SAMI. SAMI closing di harga 412 dengan persentase min 0,96%. Ya ini tanda-tanda reversal nih, candle reversal nih ya. Ada potensi untuk naik sih di SAMI ini. Wow, oke, bentar ya. Kita coba lihat lagi lebih detail. Jadi dia berhasil retest nih, perfectly retest di EMA 90. Perfect ini ya retestnya. Tapi kita coba lihat dari weekly chart. Bagus ini. Oke. Sebenarnya SAMI sih kalau yang mau entry tadi bisa sih di harga 396 itu ya. Hari ini closing di 396 sesuai dengan area demand yang saya katakan. 396 hingga 404, dan memang mentoknya di 396. Tuh ya. Jadi sebenarnya kalau tadi bisa masuk sih sudah floating profit ya sekarang.
Dan untuk Sahame yang mau beli sih sebenarnya tadi sudah bagus di kotak ungu, nanti target TP-nya di 444 ya. Sementara dia masih memang mau mencoba retest di area supportnya, selama dia memang bertahan di 396 ya boleh di hold saja, nggak ada masalah. Next, di sini ada saham ADMR. ADMR tuh ya, ini naik terus, ini juga sudah mulai nggak mau naik, memang masih di sana-sana terus. Yang mau taking profit bisa segera taking profit. Tapi kalau memang masih yakin ya nggak usah taking profit karena semua orang memiliki opini masing-masing dan bagi saya ini sudah di area taking profitnya. Kita tinggal tunggu saja kalau ada swing high berarti ada potensi untuk lanjut koreksi. Kalau ada potensi lanjut koreksi dan dia break area resistennya itu berarti bisa lanjut naik lagi. Nah di titik breakout sana baru kita bisa beli. Oke, jadi untuk ADMR yang mau TP bisa TP ya. Kita lanjut di sini ada saham ERA. ERA hari ini closing di 545 dengan persentase min 4,39%. Dan ERA memang masih jatuh nih. Arahnya kan memang masih jatuh. Tuh. Ya memang ada indikasi pelemahan harga apalagi dia sudah break 555 dan target pelemahan harganya di harga 525 ya. Itu target koreksi dari ERA. Kalau 525 masih bisa di-break lagi, ada support di titik psikologis yang cukup kuat di harga 500. Mungkin segitu dahulu untuk ERA. Kita next di sini ada saham TINS. Untuk TINS closing di harga 1940 dengan persentase min 2,37% dan TINS juga area supportnya ya di 1900 lah ya. Supportnya di 1900 dan untuk resistnya di 1915. Kalau memang TINS optimis ya, kalau dia sampai break area support di area resisten di sini ya, ini kita jadikan area resist saja. Kalau dia sampai break harga 2000, ini potensi besar sekali di TINS ya. Ini potensi besar untuk lanjut naik lagi si TINS. Nih, targetnya kalau dia break 2000, next di 2230 dan for sure ini masih ada possible untuk kecapai. Jadi kita tunggu saja kalau dia break 2000 ya kita beli ya, share kita nanti dan target TP-nya di 2230. Itu prospektus dari saya dan perlu dianalisa kembali. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kita hari ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk join di grup Telegram kita yang sudah saya sediakan linknya di bawah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.